kembali ke ayat ini, ketika datang kepada ala Lut, al itu adalah keluarga Lut. Kalau keluarga itu artinya ya segerombolan, keturunan. Ali Ibrahim, keturunan Ibrahim. Ali Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu al ya. Ali Imron, keturunan Imron. Nah, itu al namanya. Keturunan Nabiullah Lut, datanglah al-mursalun, para utusan, yakni di sini adalah malaikat, ya. Kan tadi kan mampir di rumah Nabiullah Ibrahim, ya kan? Nah, kasih kabar gembira mau dikasih anak. Selesai dari Nabiullah Ibrahim. Karena Lut ini adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim, ya. Punya saudara Ibrahim, baru punya anak yang namanya Lut. Nah, jadi masih saudara ya, gitu. Nah sekarang para utusannya ini udah selesai tugasnya kepada Nabi Ibrahim, ngasih kabar gembira bahwa akan ada anak lahir dari Sarah, yaitu Nabiullah Ishak alaihissalam. Selesai, datanglah dia para utusan ini kepada Nabiullah Lut. Nabiullah Lut ini adalah dikirim awalnya oleh saudaranya Nabi Ibrahim, dikirim ke kota satu tempat namanya Sodom. Sodom tempat yang sekarang itu ada di negara Yordania, bertetangga dengan Israel, Bani Israel ya. Dekat situ Yordania. Nah, dikirim ke Yordania, tempatnya di Sodom, untuk mentauhidkan, untuk memberikan peringatan kepada orangnya yang ada di situ, penduduknya. Disinilah terjadi pencurian, ya, terjadi berbagai macam kekerasan, termasuk juga sodomi. Jadi dia tidak senang kepada perempuan, tapi senangnya sama laki-laki. Nah, itu namanya Sodom, ya. Liwat dalam bahasa Arab itu liwat, ya. Jadi dia perempuan kagak laku, dia kagak mau, ya. Nggak tahu alasannya apa, takut punya anak, apa takut apa, tapi dia ingin melampiaskan hasratnya, begitu. Jadi melalui laki-laki. Inilah dalam sejarah begitu. Nah, nanti setelah selesai di akhir ceritanya, setelah dibalikkan nih negara tempat, diangkat, dibelah oleh malaikat Jibril, dibalikkan ke bumi, ya. Akhirnya itu terbalik, mati semuanya di situ. Penduduknya atau namanya umatnya Nabiullah Lut dihujani batu dan air, jadilah laut di situ yang sekarang ini, ya, dalam sejarah di Yordania ada namanya Laut Mati. Laut Mati itu mengandung garamnya itu bisa 5 kali lipat, sehingga enggak ada makhluk hidup di situ karena rasa asinnya itu melebihi sehingga tidak ada yang hidup di situ, ya. Itulah disebut dengan Laut Mati yang ada di Yordania. Itulah sejarahnya dari Nabiullah Lut, umatnya, ya, umatnya Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, saat datang kepada para utusan, apa? Qala innakum qaumum munkarun. Ia berkata kepada para utusan nih, Nabiullah Lut berkata, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang tidak kenal, ya kan? Lah bahasa kita kan nggak kenal, ya kan? Oh, datang rame-rame. Justru saat itu yang dikhawatirkan itu adalah ketika ada orang laki-laki bertamu kepada penduduk itu, lagi ditakutin gitu kan, ya. Dia mau udah ke umatnya tuh ngomong jangan sampai bergaul dengan sama laki-laki, lagi ditakutin. Tahu-tahu
Ini laki-laki malaikat yang menjelma menjadi laki-laki rame-rame datang kepada Nabiullah Lut, ya kan? Lah salah sangka dia, ya kan? Wah, enak aja nih kita mah diingetin gak boleh nerima tamu laki-laki, giliran dia banyak banget laki-lakinya, ya kan? Mana ganteng-ganteng lah malaikat, ya. Malaikat menjelma menjadi manusia, laki-laki yang gantengnya itu ya pasti, ya. Tuh lagi takut-takutnya nih, jangan-jangan orang tahu, jangan-jangan orang tahu, makanya dia takut banget. Engkau gak kenal, ya. Falamma ja'a Lut qala innakum qaumun munkarun, kalian semua ini orang yang gak dikenal, kan gitu ya. Apa? Qalu, malaikat menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Qalu, mereka menjawab, nih para malaikat, bal ji'naka, bahkan sebenarnya kami datang kepadamu, bima kanu fihi yamtarun, ya, dengan apa kanu mereka itu fihi di dalamnya itu yamtarun mereka adakan atau mereka dustakan. Dalam bahasa kitanya justru kedatangan saya ini adalah seperti apa yang selama ini didoakan, bahwa kaum umat kalian, umat kamu Nabiullah Lut ini sedang mendustakan kebenaran kepada Nabiullah Lut, ya. Jadi sesuatu kebiasaan yang menyimpang terjadi, dan Nabiullah Lut berdoa, ya, kepada Allah, minta pertolongan. Nah, inilah pertolongannya, ya. Datang, ya, para utusan itu, kami datang kepadamu dengan membawa apa? Apa yang mereka atau kaum mereka itu mendustakan. Mereka meragukan tentang subjek yang dimaksud. Jadi maksudnya adalah azab, ya, atau siksaan, ya. Ragu, ini benar apa enggak ini, kan gitu ya. Nah, jadi zaman dulu begitu, saking jahatnya penduduknya, kaumnya, maka datang malaikat menjelma menjadi manusia untuk mengazab, ya, untuk membalas, menyiksa saat di dunia, ya. Kalau kita kan enak nih sekarang nih, ya, sejahat apapun kita, gak ada tuh, ya, malaikat menjelma jadi manusia terus jahat, langsung membalas dengan kejahatan, dengan azab, kan gak ada, ya. Ih, enak banget di umat Nabi Muhammad, kan gitu ya. Zaman dulu kalau misal di Bani Israel itu, ya, yang ayat wasari'u ila maufiratin, bersegeralah kalian semua untuk bertobat mencari ampunan. Kenapa? Di zaman Bani Israel itu orang kalau misalnya berbuat dosa, ya, itu dicatat di atas pintu, ya. Dan ada kifaratnya, ada dibayar, ya. Balasannya apa? Itu ditulis, jadi kelihatan orang kalau mau berbuat dosa itu. Maktubun, yuktabu, ya, dicatat di atas pintunya. Tuh di zaman Bani Israel. Bani Israel, kalau sekarang negara Israel, ya. Tuh dicatat dan bayar kifarat langsung. Lah, umat Nabi Muhammad ada enggak? Lan kagak ada. Ya, sehari kali kita sejak bangun tidur nih, berapa kali kita punya dosa langsung tercatat tuh di pintu, ya kan? Satu, ngambil sendal orang, yang kedua ngomongin orang gitu Kang sayur, ya kan? Yang ketiga misalnya habis bohongin orang, kan? Kan enggak ada catatannya, enak. Ya, buru-buru dicatat di pintu, kan enak itu, tinggal baca doang. Nggak ada tuh enaknya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad, dan nggak ada kifarat-kifaratan, ya. Cukup kita mamin muslimin yudhibul dzamban, tidaklah seorang muslim yang apabila melakukan dosa fayatatohhar, lalu dia mandi, fayatawaddo, dia berwudu, fayusolli rakaataini, sholat 2 rakaat, illa ghafarallah, kecuali Allah mengampuni. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah taubat, ya. Kapan dilakukan sholat sunnah taubat? Kapan saja, bebas, gak mesti malam. Selesai diterima oleh Allah.
Tuh gampang umat Islam, umat Nabi Muhammad kalau berbuat dosa mandi, wudhu, sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, selesai. Nah, zaman Bani Israel kalau mau tobat repot, ya. Gimana zaman Bani Israel? Saling membunuh, bunuh diri, ya, cari orang temennya. Ada ayatnya itu, lupa. Jadi kalau kita mau bertobat nih, zaman Bani Israel itu, ya, zaman Nabiullah Musa, Bani Israel, itu kita cari teman yang mau tobat lagi. Siapa nih yang mau tobat? Ketemu dah berdua, oke? Sama-sama ya kan? Masing-masing bawa pedang, 1, 2, 3, langsung tuh lehernya masing-masing. Begitu. Tobatnya baru diterima tuh. Tobatnya, ya. Ayatnya lupa dah saya. Begitu, ya, tobatnya. Di zaman Nabiullah Musa Bani Israel. Lah kalau kata Nabi Muhammad gampang banget, ya. Cuman wudu, sholat 2 rakaat, istighfar dah kepada Allah, selesai, ya. Tuh. Jadi apa namanya, ini perutusan para malaikat datang itu adalah sebenarnya mengabulkan janji Nabiullah Lut untuk memberikan peringatan kepada umatnya yang sudah terlalu, sudah tidak bisa lagi, ya. Jadi dengan cara-cara itu datanglah para malaikat itu. Oke, makna yang pertama nih, falamma jaa ala lutinil mursalin. Yang kedua, qala innakum qaumun munkarun. Ini ketika ada orang datang, ya, memang kita sebaiknya jangan kekhawatiran orang yang datang kepada kita itu penting, ya. Jadi jangan main terima aja, ya. Harus ditanya dulu, ya. Harus ditanya dulu kekhawatiran datang ini dari mana, siapa, temannya siapa, kan begitu. Apalagi sekarang kan modus-modusnya banyak, ya. Orang mau mencuri banyak cara-caranya tuh. Nah, ini untuk bertanya tujuannya apa, dari mana, itu kita mesti tahu. Jangan sembarangan menerima orang di rumah kita, tuh, ya. Nggak boleh sembarang. Jadi sebelum terjadi, ya, itu penting ditanya dulu, ya kan, tujuannya apa, dari mana, jelas mau ketemu siapa, kan gitu, ya. Iya, jangan main suruh masuk aja, saking baiknya kan gitu, ya. Nah, itu penting tahu. Terus kenapa? Karena Nabiullah Lut sendiri begitu, ya, kepada para utusan yang datang itu, padahal malaikat, tapi dia nggak langsung terima. Qala innakum qaumun munkarun, saya ini nggak kenal, ya kan? Lah siapa kalian? Tuh, ya. Nabi saja, Nabiullah Lut yang memang utusan Allah, para malaikat datang ke rumahnya itu nggak langsung diterima, tapi harus ditanya. Jadi perlu, nah, kehati-hatiannya. Kita kan begitu nih kebanyakan. Orang kenalnya di Facebook, ya kan? Bertemanan. Terus juga pertama itu adalah kalau bahasa kitanya, ya, teman, baru nanti dia bilang salam, ya kan, ngomong hai gitu kan, kenalan. Ntar lama-lama dia minta nomor HP gitu kan. Ntar lama-lama dia ngomong, lama-lama dia ketemu, janjian, lama-lama udah dah, ya kan. Nggak kenal asal usulnya, janjian di titik mana, dia ketemu, dia jalan, terjadilah apa yang tidak diinginkan. Gampang sekarang, ya. Dan nggak 1-2 orang, ya, korbannya yang begitu tuh, ya. Nggak 1-2 orang, nggak dikenal. Nah, penting kita tahu identitas orang, ya. Ya, harus tahu persis. Ini pelajaran buat anak-anak kita, ya. Anak-anak kita termasuk juga kita semua. Dan macam-macam, ya, orang mau nipu, ya. Nah, kita sendiri kan pernah beberapa kali, ya, kena. Kalau saya masih agak ini, tapi kadang-kadang kalau perempuan kan begitu, ya kan.
Ya pernah itu cuma minta pulsa doang lah, kita kan nggak tahu nerusin ya. Nerusin ngomong nih katanya dari Depok, mangsa apa dah gitu ya. Padahal nama mamang itu ditanyain dulu sama dia, kenal nggak di Depok? Siapa namanya? Ini terus ngomong ya kan. Dia tuh katanya mau ada tawaran apa namanya yang barang-barang elektronik mau dijual murah itu apa namanya, lelang ya kan. Lelang. Ujung-ujungnya apa? Karena mau lapor ke bosnya, katanya pulsanya habis ya kan. Minta pulsa dah. Lah kita beliin itu ya kan. Ujung-ujungnya mah ya bener nggak ketipu. Dan itu nggak sekali dua kali. Jadi penting kita berhati-hati. Kenapa? Karena untuk menjaga enak orang banyak itu ya. Termasuk juga duit yang jutaan. Saya sendiri pernah juga ya. Ya walaupun sedikit pernah ya. Nah ini penting. Terus kalau utusan itu menjawab bahwa sebenarnya kami ini datang membawa apa yang mereka dustakan, yakni kaumnya mendustakan kepada Nabiullah Lut ya, ragu tentang kebenaran dari Nabiullah Lut, yaitu dengan membawa azab atau membawa siksaan. Tuh mananya apa? Bahwa di zaman para nabi itu siksaan langsung ya. Saat masih hidup ya, nabinya masih ada, datang siksaan langsung. Dan itu enggak satu dua. Suraqah ya, Suraqah yang mengejar nabi ya, langsung itu ditelan ya, kaki unta, kaki kudanya itu langsung dia terjatuh. Itu langsung ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ada. Nah, apakah sekarang ada nggak kira-kira yang langsung datang ya? Siksaan kita, maaf, balasan kita ya, karena kita berbuat curang, kita berbuat tidak baik. Terus misalnya ada satu kejadian atau peristiwa yang memang termasuk balasan dari kecurangan kita itu, bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Gampang ya. Misalnya kita maaf karena kita tidak membayar zakat, atau kita itu telah curang, zalim kepada orang, tahu-tahu Allah yang kasih siksaan kepada kita dengan cara-cara ya macam-macam ya macam-macam. Bisa juga dengan apa namanya, hilang, rumahnya kebakaran, rukonya kebakaran ya, atau rukonya kemalingan ya kan, macam-macam. Allah akan mengambil hartanya bagi yang mereka tidak berzakat dengan cara Allah sendiri. Macam-macam caranya ya. Iya, ada yang sakit, begitu sakit ujung-ujungnya dia jual rumah, itu kan saking mahalnya operasi gitu kan, ya sama aja gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu, ketika kita tahu bahwa itu akan dibalas, maka kita akan hati-hati ya. Insya Allah kita berhati-hati. Kenapa? Karena balasan Allah itu pasti ada, baik saat hidup maupun setelah mati ya. Makanya kita hati-hati sama anak yatim ya, orang-orang yang kita zalimi. Orang yang kita zalimi ya, doanya apa yang keluar dari mulut orang yang dizalimi itu mustajab ya. Hati-hati dengan orang yang memang pernah kita zalimi ya, itu dikabulkan itu apa yang keluar dari mulutnya itu. Jadi maknanya apa? Kita tidak boleh zalim kepada orang ya, sekecil apapun, karena itu akan kembali kepada kita. Kita enggak terasa ya, kita enggak terasa. Nah, ketika itu misalnya terjadi ya kepada diri kita, maka yang perlu kita lakukan adalah beristighfar ya, apa aja dah ya. Tapi juga kita jangan sampai ya, bagi orang nih, orang yang ngeliatin nih, orang yang nyaksi nih ya, tuh liatin dia rumahnya kebakaran. Kenapa tuh? Orang dia
jahat banget sama orang, gitu kan? Orang dia nggak pernah pokoknya jahat sama orang, tuh liatin tuh siksaannya tuh, ya kan? Nah, hal-hal yang kayak begitu kita nggak boleh umbar-umbar. Ya tetap aja kita ya namanya musibah, kan gitu ya. Tetap kita apa namanya dalam prinsip kita tuh cukup begitu, nggak usah pakai dibilang-bilangin ke orang ya. Biasa tuh orang jahat begitu tuh ya kan. Nah jangan ya, tetap, tapi itu pelajaran buat kita, tetap dalam hati aja ya kan. Ya Allah, astagfirullah, mungkin ini teguran ya dari Allah ya. Selama ini mungkin dia sombong, selama ini mungkin dia nggak pernah kekeh, nggak mau minta maaf, tetap dolim, anak-anak yatim disakitin tuh ya, ada balasannya tuh. Cukup di dalam hati, nggak usah dikasih tahu, apalagi kita kasih tahu orang gitu ya. Namanya kan itu kan secara sekilas kalau kita mengambil pelajaran, tapi kita juga nggak boleh suudzon. Suudzon maksudnya kita diumbar kepada orang, kasih tahu orang ya kan. Tapi bagi kita yang menyaksikan cukup dijadikan pelajaran ya. Allah lah yang bisa membolak-balikan keadaan kita ya. Allah mah gampang, inna dzalika 'alallahi yasir. Orang yang barangkali sekarang saat ini misalnya dalam kondisi kekurangan, Allah balik besok menjadi orang yang kaya bisa. Ya, dan itu enggak satu dua orang ya. Sering kita saksikan di televisi kan ya. Orang karena dia nyelamatin nemuin bom gitu kan, bocah ya, nemuin bom di rel kereta, langsung diambil, dipanggil sama pejabat ya kan, dikasih ini, bahkan ini dikasih rumah, dikasih duit macam-macam. Allah yang atur bisa membolak-balikan. Yang sekarang dalam keadaan kaya raya, mapan, tahu-tahu besok kebakaran semuanya, bangkrut bisa. Ya, itulah Allah ya, jadi bisa membolak-balikan keadaan buat kita. Jadi karena itu kita tidak boleh, yang kaya juga nggak boleh sombong, yang belum ada juga nih yang masih kekurangan nggak boleh pesimis, nggak boleh putus asa. Ya, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang ada, dan kita tidak boleh putus asa terhadap apa yang belum ada. Baru tuh enak ya. Tidak boleh sombong terhadap apa yang ada, tidak boleh putus asa terhadap apa yang belum ada. Jalan hidup tetap ya, jadi nggak boleh putus asa. Tuh, jadi sekali lagi apa namanya kedatangan para utusan ini menegaskan kepada Nabi Lut bahwa ini adalah doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah untuk memberikan azab ya, atau siksaan.